Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama kita wajib bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala akan seluruh nikmat yang Allah telah anugerahkan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat-nikmat tersebut dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah corona ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin." Artinya menuntut ilmu itu merupakan kewajiban atas setiap muslim. Dan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim dari Muawiyah radhiyallahu anhu, di mana dengan lisannya yang mulia beliau bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din." Yang artinya barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya faqih, menjadikannya paham tentang agama, tentang din. Orang yang menuntut ilmu dan dengannya dia mengetahui ilmu, yakni ilmu fikih, ya, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, maka orang tersebut mengetahui orang tersebut dia, yakni Allah inginkan kebaikannya. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Dan ilmu yang paling besar yang sangat dibutuhkan oleh kita semua adalah ilmu al-fiqh al-akbar. Al-fiqh al-akbar yang dimaksud adalah ilmu akidah, ya. Jadi fikih yang terbesar. Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, beliau menulis tulisan atau risalah yang berisi tentang akidah yang beliau sebut dengan al-fiqhu al-akbar, ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan ayat yang mulia ini agar kita mengilmui la ilaha illallah. Dan ini adalah merupakan ilmu akidah tentunya. Dan ilmu akidah ini adalah ilmu yang sangat dibutuhkan oleh seluruh hamba, yakni hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu di dalam muqaddimah syarah kitab At-Tahawiyah, Al-Imam Ibnu Abil Izz rahimahullahu ta'ala, beliau berkata ketika menjelaskan tentang ilmu yang paling mulia adalah ilmu usuluddin, ya, karena kata beliau, id syaraful ilm bi syarafi al-ma'lum, id syaraful ilm bi syarafi al-ma'lum. Di kemuliaan dari sebuah ilmu itu karena apa? Karena
yang diilmuinya itu mulia. Yang diilmuinya itu mulia. Ketika seseorang belajar mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama-namanya, ya, mengenal sifat-sifatnya, dan tentunya dengan itu kita ingin juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang benar, maka ilmu ini merupakan ilmu yang paling mulia, ya. Oleh karena itu beliau berkata, wa hajatul ibad ilaihi fawqa kulli hajah wa daruratuhum ilaihi fawqa kulli darurah. Hajah daripada para hamba, dibutuhnya para hamba kepada ilmu ini di atas semua hajat, di atas semua kebutuhan. Li'annahu la hayata lil qulubi wala na'ima wala tuma'ninata illa bi an ta'rifa rabbaha wa ma'budaha wa fatiraha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Ya. Ibnu Abil Izz rahimahullah beliau berkata, kenapa hamba itu atau para hamba itu butuh kepada ilmu ini, ilmu akidah? Beliau berkata, karena sesungguhnya tidak ada kehidupan bagi hati dan tidak ada kenikmatan bagi hati dan tidak ada tumanina, ketenangan bagi hati, illa kecuali di an ta'rifa rabbaha, kecuali kalau hati itu betul-betul mengenal Rabbnya, wa ma'budaha, mengenal ma'budnya, siapa yang berhak diibadahi, wa fatiraha, dan mengenal sang pencipta, bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi, dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya, dan dengan af'alnya, perbuatan-perbuatannya. Wa yakunu ma'a dzalika kullihi ahabba ilaihi mimma siwah. Bersamaan dengan itu, ya, ia lebih dicintai daripada yang lainnya. Wa yakunu sa'yuha fima yuqarribuha ilaihi duna ghairihi min sa'iri khalqihi. Dan terus usaha hati, ya, dalam hal yang bisa mendekatkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala duna ghairihi, tanpa selainnya dari seluruh makhluknya. Jadi di sini kita mendapatkan pelajaran yang sangat-sangat bermanfaat, yang sangat-sangat besar dari Ibnu Abil Izz rahimahullahu taala, bahwa hamba kita semua butuh dengan hal ini, butuh kepada ilmu akidah. Karena dia berkata dengan perkataan yang sangat subhanallah, sangat jelas sekali, la hayata lil qulub wala na'ima wala tuma'ninata illa bi an ta'rifa rabbaha. Jadi tidak ada kehidupan bagi hati, artinya hati akan mati. Tidak ada kenikmatan bagi hati, artinya hati akan tidak akan merasa nikmat, ya. Dan tidak ada tuma'nina, tidak ada ketenangan bagi hati illa bi an ta'rifa rabbaha, kecuali dengan mengetahui Rabbnya, ma'budnya, fatirnya, penciptanya, dengan mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya, dan mengenal perbuatan-perbuatannya. Dan terus dengan itu berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu ini ilmu yang sangat besar yang wajib kita perhatikan, ya. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu kita ketahui bahwa masailuddin, ya, itu ada dua. Ada akhbar, ada ahkam. Ya, ada bentuknya khobar, berita. Yang kedua ada bentuknya hukum. Dan itu Allah sebutkan, ya, di dalam surat Al-An'am ayat 115. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi
wa huwas sami'ul alim. Mari kita perhatikan ayat yang mulia ini. Ya, surat Al-An'am ayat 115. Ya, di para pemirsa, jadi ikhwah sekalian yang sekarang lagi tinggal di rumah, tinggal buka ya kitabnya atau Al-Quran ya. Al-Quran buka, lihat surat Al-An'am ayat 115. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla." Artinya, telah sempurnalah kalimat Rabbmu, maksudnya firman Rabbmu, sidqan wa adla, dengan benar dan dengan adil. La mubaddila li kalimatihi, tidak ada yang bisa mengubah kalimat-kalimatnya. Wa huwas sami'ul alim, dan dia Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengetahui. Di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa kalimat Rabb, kalimat Allah, firman Allah Subhanahu wa taala terbagi dua. Sidqan, yang pertama sidqan, yang kedua adla. Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh di syarah Aqidah Tahawiyah di jilid 1 halaman 20, beliau berkata, sidqan fil akhbar wa adlan fi al-awamiri wan nawahi. Sidqan fil akhbar wa adlan fi al-awamiri wan nawahi. Sidqa artinya benar dalam khabar-khabarnya dan adil dalam perintah-perintah dan larangannya. Inilah isi dari kalimat Allah Subhanahu wa taala. Isi dari firman Allah Subhanahu wa taala. Pertama tentang khabar, yang kedua tentang apa? Tentang ahkam. Dan khabar, yakni khabar ini wajib ada tasdik, ada iman. Ya, khabar yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan dalam Al-Qur'an atau yang Rasul kita sallallahu alaihi wasallam sabdakan, wajib kita imani, wajib tasdik. Dan tempat keimanan dan tasdik itu di mana? Di hati, fil qalb. Ya, di hati. Ya. Dan tidak ada hubungannya di sini dari sisi amaliyat. Di sini dari sisi hati. Oleh karena itu kalimat al-aqidah. Al-aqidah wazannya fa'ilah. Kalau kita belajar bahasa Arab ya, wazannya fa'ilah. Tapi maksudnya adalah ma'qudun alaihi. Isim maf'ul. Ma'qudun alaihi al-qalb. Jadi akidah itu diambil kata ulama dari kata al-aqd. Aqd itu ikatan. Ya. Al-aqd, kemudian al-rabat, al-shiddah, al-ithaq, al-ihkam, al-thubut. Ini maknanya hampir sama. Yakni ikatan. Ya. Dan akidah sekali lagi maksudnya adalah ma'qud alaihi al-qalb. Jadi hati itu betul-betul terikat dengan itu. Ya, hati terikat. Nah, ikhwah yang Allah muliakan, kalimat akidah, ya, perhatikan, kita sering mendengar kalimat ini diucapkan keluar dari lisan-lisan banyak manusia. Ya. Kita pernah mendengar, kita membaca. Kemudian kita kadang ngobrol dengan ikhwah, di antara mereka berkata, saya memiliki akidah begini. Kemudian ada di antara mereka berkata, akidahnya fulan lurus. Ada lagi yang berkata, akidah si fulan bengkok. Ada lagi orang yang berkata, akidah adalah merupakan asas dari kemenangan untuk kemenangan kaum muslimin di setiap zaman dan tempat, misalkan. Ada lagi orang yang berkata, peperangan kita, hakikatnya antara kita kaum muslimin dengan Yahudi adalah peperangan akidah. Nah, pertanyaannya, ikhwah yang Allah muliakan, tahukah ya kita makna dari kalimat itu? Dan tahukah mereka atau sebagian manusia makna dari yang diinginkan dari makna akidah? Pertanyaannya, ma makna al-akidah?
Yani, apa arti dari akidah? Secara bahasa tadi sudah saya sebutkan. Akidah itu dari kata al-aqd, ain qaf dal, yang maknanya adalah ikatan. Ya, dan tadi Anda sudah jelaskan sedikit tentang masalah itu. Nah, apa yang dimaksud dengan akidah menurut syariat atau menurut istilah? Ya, perlu diketahui ikhwah yang Allah muliakan, akidah menurut istilah itu didefinisikan dengan usul akidah. Usul akidah, ya, itu ada 6. Usul akidah ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada para rasulnya, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir. Oleh karena itu, ulama, ya, di antaranya yang saya akan bawakan kitabnya insyaallah taala, ya, adalah kitab Syarah Tasheel Al-Aqidah Islamiyah yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu taala. Dan dulu waktu ana sekitar masih umur 20 tahunan, ya, ana belajar langsung sama penulis kitab ini. Dan di dalam muqaddimah beliau menyebutkan tentang definisi dari arti akidah. Apa itu akidah? Akidah, kata beliau, adalah al-imanu al-jazimu billahi ta'ala wa bima yajibu lahu min at-tauhid wal imanu bi malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi wa bima yatafarra'u an hadhihi al-usul wa yulhaqu biha mimma huwa min usulid din. Ya, apa artinya? Perhatikan. Akidah adalah al-imanul jazim billahi ta'ala, keimanan yang bulat, ya, yang kuat kepada Allah Ta'ala. Wa bima yajibu lahu minat tauhid, dan beriman kepada apa yang wajib baginya dari pentauhidan, ya. Kemudian beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir, ya, takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik dan yang buruk. Kemudian beriman kepada cabangnya, ya, cabang dari usul akidah ini, usul yang 6 tadi, ya, dan yang dimasukkan ke dalamnya dari perkara-perkara yang masuk dalam pondasi agama, usul ad-din, ya. Intinya bahwa akidah itu definisinya oleh para ulama, kita mendapatkan definisi, mereka mendefinisikan akidah dengan usul al-akidah, dengan pokok-pokok akidah yang 6 tadi. Berikutnya, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada pelajaran berikutnya, adillatu usul al-akidah. Dalil-dalil dari pokok akidah tadi. Apa dalilnya? Ya. Tentunya kalau kita berbicara tentang masalah akidah, kita tidak boleh terlepas dari Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW yang Rasul kita SAW bersabda, aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara yang kalian tidak akan tersesat selama-lamanya ketika memegang 2 perkara ini, yakni kitab Allah dan sunnah Rasulnya, sunnah Nabi Muhammad SAW. Tentang usul akidah yang 6 tadi. Jadi usul akidah yang 6 ini, pertama apa? Iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan takdir. Ini disebutkan dalam nusus Al-Quran dan sunnah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala pertama sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 285. Di surat Al-Baqarah ayat 285.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir." Kita perhatikan ayat yang mulia ini. Allah berfirman, "Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun." Rasul, yakni Nabi Muhammad SAW, beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya. Wal mu'minun, dan demikian pula dengan orang-orang yang beriman. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Semuanya beriman kepada Allah, ya, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan satu rasul dari yang lainnya. Ya. Dan mereka berkata, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nah, di ayat yang mulia ini, ya, Allah sebutkan berapa usul? Allah sebutkan 4. Pertama, iman kepada Allah, kepada kitab-kitabnya, kepada malaikat, kitab-kitabnya dan rasulnya. 4 sebutkan di sini. Nah, kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 177. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Kebajikan itu bukanlah kau hadapkan wajah kalian, kamu atau kalian hadapkan wajah kalian ke arah timur dan barat. Akan tetapi kebajikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitab dan rasul. Para rasulnya. Ini di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan berapa? 5. Satu lagi takdir. Di mana Allah sebutkan? Allah sebutkan di surat Al-Qamar ayat 49. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Artinya apa? Sesungguhnya kami mencipta segala sesuatu dengan kadarnya, dengan qadar, yakni menurut ukuran. Inilah dalil tentang al-usul al-i'tiqadiyah, ya, pokok-pokok i'tiqad, pokok-pokok akidah, ya. Di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, dan kalau antum ingin lihat, yang mudahnya ada di kitab Arba'in An-Nawawiyah yang banyak dari saudara-saudara kita, anak-anak kita, ya, murid kita semua hafal hadis-hadis ini, ya, di hadis nomor 2, ya, di kitab Arba'in Nawawiyah, ya, dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, di mana Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata dalam hadis tersebut, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, idh tala 'alaina rajulun shadidu bayadi ath-thiyab, shadidu sawadi asy-sya'ri, la yura 'alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahadun, hatta jalasa ila an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi 'ala fakhidayhi." Ya. Jadi kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika kami duduk-duduk, ya, di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncul seorang laki-laki. Pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, ya, dan tidak ada terlihat padanya bekas bepergian, ya. Kemudian laki-laki tersebut, ya, duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam,
dia sandarkan kedua lututnya di kedua lutut Nabi Muhammad SAW, dan dia meletakkan dua tangannya, telapak tangannya di atas paha Nabi Muhammad SAW. Dan dia pun bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Wahai Muhammad, habarkan padaku tentang Islam. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakat wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Ya. Rasulullah SAW berkata, Islam itu kau bersaksi bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah, bahwasanya Muhammad Rasulullah, engkau tegakkan solat, kau tunaikan zakat, kau puasa bulan Ramadan, dan kau menunaikan haji ke Baitullah jika mampu. Kemudian orang tersebut berkata ketika Nabi SAW menjawab demikian, qala sadaqta, kau benar. Kata Umar, fa'ajilna lahu, kami merasa heran. Yas'aluhu yusaddiquh, dia bertanya kepada Nabi tetapi dia membenarkan. Makanya Umar merasa heran. Ketika bertanya menunjukkan dia bodoh. Ketika menjawab dengan perkataan sadaqta menunjukkan dia tahu. Maka Umar berkata, fa'ajibna lahu, kami merasa heran dengan orang tersebut. Nah, belum hilang keheranannya, ya, laki-laki tersebut bertanya kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Qala fa akhbirni 'anil iman, habarkan padaku tentang iman. Dan Rasulullah SAW berkata, Rasul berkata, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Iman itu, kata Rasulullah SAW, kau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan kau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruknya. Orang tadi berkata lagi, qala sadaqta, kau benar. Kemudian orang tadi bertanya lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala fa akhbirni 'anil ihsan. Rasul menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya. Jika kau tidak melihatnya, maka yakin bahwa Allah melihat engkau. Kemudian orang tadi bertanya lagi, fa akhbirni 'anis sa'ah, habarkan padaku tentang hari kiamat. Rasulullah SAW berkata, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Fa akhbirni an amaratiha. Orang tadi bertanya ke Rasul atau meminta kepada Rasul, habarkan padaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Rasulullah SAW menjawab, kata Rasulullah SAW, bahwa tanda hari kiamat itu antalidal amatu rabbataha. Ini ada budak melahirkan tuannya. Kemudian kata Rasulullah, antaral hufatal uratal alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Kau lihat, kata Rasulullah SAW, orang yang tidak pakai sandal, ya. Kemudian orang itu hufatal urat, telanjang, maksudnya tidak pakai pakaian, ya, tidak berpakaian, orang miskin. Kemudian dia itu orang miskin, ya, orang dia itu pengembala kambing, ya. Kata Rasul, yatatawaluna fil bunyan. Jadi berlomba-lomba dalam apa? Dalam bangunan. Ya. Kemudian orang itu pergi, ya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya ke Umar, ya Umar, atadri manis sa'il? Wahai Umar, siapa yang bertanya tadi? Apakah kau tahu siapa yang bertanya tadi? Kata Umar bin Khattab, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Kemudian Rasul berkata, itu adalah Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Nah, hadis ini riwayat Muslim dan sahih, dan hadis ini ada syahid dari masalah yang kita bahas. Ini masalah akidah. Ini tentang iman. Ya, usul iman, usul i'tiqad itu 6. Dan ini yang disebut dengan rukun iman. Ya, ini yang disebut dengan rukun iman. Nah, ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berikutnya yang ingin kita bahas adalah tentang nama-nama dari akidah ini, ya, nama-nama dari ilmu akidah atau akidah ini. Nah, sebagian ulama, ya, sebagian ulama menamakan akidah ini dengan nama as-sunnah, dengan nama apa? As-sunnah, ya. Oleh karena itu tidak aneh kalau kita jumpai, ya, beberapa ulama menulis kitabnya dengan nama kitab as-sunnah, ya, seperti Imam Ahmad bin Hanbal,
Nama kitab yang beliau tulis namanya Kitab Sunnah. Itu isinya tentang akidah. Ya. Kemudian juga Ibnu Abi Asim punya kitab namanya Kitab As-Sunnah. Dan yang dibahas oleh guru kita, ya, Ustaz Yazid Jawas Allah Ta'ala, kitab namanya Syarhu As-Sunnah, ya, Al-Imam Al-Barbahari, ya, ya, intinya membahas masalah itu. Jadi tentunya ikhwah yang Allah muliakan, kalimat kenapa ulama, ya, kenapa ulama menyebut akidah dengan nama As-Sunnah? Ya, apa sebabnya? Apa rahasianya? Ya, baik. Jawabannya kata ulama, ya, dan itu disebut oleh beliau di sini, ya, di kitab Syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah. Ya, kenapa banyak dari ulama menamakan akidah dengan As-Sunnah? Jawabannya untuk membedakan, ya, akidah yang benar dari akidah firqah yang sesat dan yang menyimpang. Ya, karena apa? Dia berkata li'annal aqidata as-sahihata wa hiya aqidatu ahli sunnati wal jamaah mustamaddatun min sunnatin nabiy sallallahu alaihi wasallam allati hiya mubayyinatun lil Qur'an. Ya, karena akidah yang lurus, yang mana ini merupakan akidahnya ahlus sunnati wal jamaah, ini terambil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana sunnah Nabi ini mubayyinah lil Qur'an, sebagai mubayyin, penjelas dari Al-Qur'an. Ya, kita tahu di surat, yakni An-Nahl ayat 44, Allah Subhanahu wa taala menghabarkan kepada kita tentang tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun." Yang artinya, dan kami menurunkan kepada engkau wahai Muhammad az-zikr, yakni Al-Qur'an, litubayyina linnas, agar kau menjelaskan kepada manusia ma nuzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka, ya, wa la'allahum yatafakkarun, dan mudah-mudahan mereka bisa berfikir. Ini yang pertama. Berikutnya, nama lain dari akidah sebagian ulama menyebutnya dengan usul ad-din, dengan nama usul ad-din, usuluddin. Makanya ilmu usuluddin ini ilmu apa? Ilmu akidah. Tidak, ilmu akidah. Dan dari sini kita menjumpai sebagian ulama menulis kitab mereka yang berisi tentang akidah dengan ada usulnya. Seperti Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, menulis kitab Al-Ibanah an Usuli ad-Diyanah. Al-Ibanah an Usul ad-Diyanah. Ini ilmu akidah. Ya. Kemudian Abu Ya'la nulis kitab Masail min Usulid Diyanat. Masail min Usul ad-Diyanat. Kemudian kitab yang ma'ruf, ya, yang banyak dihafal oleh saudara kita kaum muslimin, ada kitab yang ditulis oleh Al-Hafidh Al-Hakami. Siapa yang tahu namanya? Namanya Sulamul Usul. Sulamul Usul ila ilmi al-usul. Sulamul Usul ila ilmi al-usul. Ya. Nah, jadi akidah nama lainnya adalah usuluddin. Usul ad-din. Ya, pokok-pokok agama. Karena millah Nabi, agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, itu ada dua. Ada i'tiqadat yang berupa i'tiqadiyat dan berupa amaliyat. Ada berupa i'tiqadiyat dan amaliyat, ya. I'tiqadiyat tentang masalah i'tiqad, amaliyat yang dimaksud dengan adalah tentang syariat dan ahkam. Ya, tentang syariat dan ahkam
yang berhubungan dengan bagaimana beramal, ya, seperti tentang hukum-hukum sholat, hukum puasa, hukum zakat, dan mudah-mudahan kita berjumpa dengan bulan Ramadan, ya, ya. Dan kita pun wajib belajar tentang fikih siam, ya. Nah, ini. Dan al-amaliyat ini kal far', seperti cabang dari ilmu akidah, ya. Adapun tentang masalah itlaq, ilmu fara', ilmu usul, ya, secara tafsilnya tidak di sini, ya. Untuk para tulabul ilm ada kitab yang bagus yang ditulis oleh Dr. Sa'ad bin Nasir Asy-Syadzari hafizahullah taala, judulnya Al-Usul wal Furu', Haqiqatuhuma wal Farqu bainahuma wal Ahkam al-Muta'alliqah bihima. Kemudian terakhir, sebagian ulama menyebutkan nama akidah dengan al-fiqhul akbar. Al-fiqhu al-akbar, ya, al-fiqhul akbar. Ini fikih yang paling besar. Fikih yang paling besar. Kenapa? Li'anna al-aqidah, karena akidah hiya asluddin. Akidah ini pokok daripada din. Al-fiqhul amali, adapun fikih amali yang dinamakan dengan al-fiqhul asghar, ya, ini merupakan cabangnya. Oleh karena itu Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, beliau menulis sebuah risalah dalam masalah akidah ini dan beliau namakan dengan al-fiqhu al-akbar, ya. Para pemirsa yang Allah muliakan, mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan dalam halqah pertama ini, ya, di muqaddimah tentang akidah, dan insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang pentingnya belajar akidah, ya. Dan perlu diingat, ini masuk dalam sabda Rasul yang mulia alaihi salatu wasalam, di mana Rasul bersabda, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan, Allah jadikan dia faqih, paham tentang dinnya, tentang agamanya. Dan fikih itu ada dua, ada al-fiqhul akbar, ada al-fiqhul asghar. Fikih akbar yang dimaksud adalah akidah. Dan tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla. Dan telah sempurnalah firman Rabbmu dengan benar dan dengan adil. Maksudnya benar itu apa? Sidqan fi al-akhbar wa adlan fil awamiri wan nawahi. Yani benar dalam berita khabar, ya, yang Allah kabarkan, dan ini merupakan akidah. Kita wajib beriman, meyakini, tasdik terhadap khabar-khabar, berita-berita yang Allah kabarkan dalam Al-Quran, ya. Dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala disebut dengan al-fiqh al-asghar. Al-fiqh al-asghar, ya. Dan mudah-mudahan bermanfaat, ya. Semoga kita semua selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari mara bahaya, dari musibah, dan dijauhkan oleh Allah dari wabah corona. Dan tentunya, ya, saya sampaikan dalam majlis ini untuk saudara-saudara kita, untuk saudara-saudaraku sekalian, ya, jangan panik, ya, bergembiralah, jangan bersedih, ya, karena selain juga akan bisa meruntuhkan imun seseorang, ya, ini kita tidak bisa beramal. Yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Orang muslim, orang mukmin itu tawakal ala Allah. Selain sambil tentunya kita mengambil sebab-sebab, yakni keselamatan tentunya, ya. Dan tadi juga Anda terjemahkan postingan yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala. Beliau katakan, bergembiralah, jangan bersedih, karena dalam wabah corona ini bisa jadi ada kebaikan yang sangat banyak, kebaikan yang banyak, ya. Di antara kebaikannya adalah kita bisa semakin dekat pada Allah, ini berubudiyah kepada Allah. Dan kita yang suka keluar rumah, terutama laki-laki, para bapak-bapak itu, ya, bisa di dalam rumah, bisa lebih dekat lagi dengan keluarganya, ya, lebih dekat lagi dan erat lagi dengan keluarga. Ini hikmah yang besar di balik musibah ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.